Hello guys, selamat pagi and welcome back to my YouTube channel. Channel YouTube-nya Koko Chris yang bahas mobil new car sama used car. Ini kebetulan hari ini kita lagi bahas Honda BRV Prestige. Ini keren banget. Ini mobil cocok buat teman-teman, buat ke Indomaret cocok, buat antara jemput anak cocok, buat keluar kota ini mobil cocok banget pastinya. Ini mobil cakep dan idaman keluarga. Koko Chris juga kayaknya bakal pilih ini kalau misalkan buat teman-teman yang budgetnya ada di used car, mungkin tidak ke mobil baru, tapi beli cash di used car. Ini cocok banget deh. Dan salah satu keunggulan fitur yang ada di Honda BRV Prestige, Honda BRV yang model baru ini nih. Ini mesinnya kondisinya mati dan ini spion juga tertutup. Nah, ini dia. Ini posisinya mati. Kalau kita mendekat juga bisa langsung dibuka, ada approach unlock-nya juga sama seperti mobil Nissan lainnya. Dan dia ada walkaway auto lock. Kalau misalkan kita menjauh kurang lebih 2 meter, nah ini langsung tertutup spionnya atau langsung terkunci. Syaratnya cuma satu, pintunya semua harus tertutup rapat. Oh ya, sebelumnya disclaimer sedikit ya, mobil ini dijual dan buat teman-teman yang mau nanya harganya berapa, langsung aja hubungi Ko Edward, nomor teleponnya ada di bawah atau ada di kolom deskripsi. Bisa langsung hubungi Ko Edward, tanya-tanya mobil ini mau dijual kira-kira harganya berapa sih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini, buat like dan subscribe YouTube channelnya Koko Chris dan nyalain lonceng notifikasi buat dapat info terupdate apa aja video yang ada di YouTube channel ini. Oke, lanjut bahas BRV new model. Ini BRV model baru. Senengnya satu lagi nih, selain tadi ada approach unlock, walkaway auto lock. Nah, kalau kita lagi pegang kuncinya ini, kita bisa nyalain dan AC-nya juga nyala. Ini kita cukup tekan nih nyalain mesin yang dimaksud. Kita cukup tekan tombol kunci sekali. Langsung kita klik hold. Kurang lebih tahannya 6 detikan. Nah, itu dia. Ini mesinnya langsung nyala. Ini mesinnya nyala, tapi mobilnya tetap dalam keadaan terkunci. Ini kalau misalkan kita deketin, nah ini langsung terbuka juga. Tapi syaratnya kuncinya harus ada di dekat kita. Kalau kuncinya nggak ada di dekat kita nih, ini udah pasti mobilnya masih dalam keadaan terkunci. Ini dia bukti bahwa mobilnya menyala. Ini hembusan AC-nya berasa nggak ya? Oke, ini kurang lebih ada suara AC-nya ya, walaupun ini masih off. Tapi di sini hembusan angin AC-nya cukup kencang, lumayan berasa. Jadi untuk mendinginkan kabin, teman-teman nih bakal berguna banget fiturnya. Kalau buat teman-teman yang males manasin mobil kayak Koko Chris, cukup tekan aja tombol ini sekali dan tombol lock ya, tombol locknya sekali, bukan yang unlock, tombol lock sekali dan tahan 6 detikan lah, kurang lebih 5-6 detik tombol hold-nya ini. Mesin nyala, tap-tap kunci dan AC-nya juga nyala. Jadi tetap aman. Kalau misalkan kuncinya nggak ada di dekat mobil ini nggak akan terbuka. Cuman, ini kita tutup dulu pintunya. Tetap ya, ada tulisan di sini, to start driving, brake plus push start stop engine-nya. Nah, jadi kita tetap harus nyalain buat nyalain sistemnya. Kalau teman-teman nggak pencet start stop engine atau engine startnya dan injak rem seperti nyalain mesin, mobil ini tidak akan bisa berjalan. Jadi tetap ini Koko Chris harus injek remnya dulu. Di sini kita injek rem sambil kita tekan start stop engine-nya yang ada di sebelah kanan bawah AC ini. Nah, di sini mesin langsung diaktifkan tanpa bunyi starter lagi karena ini sudah di start. Logo BRV seperti biasa yang ada di head unit ini sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, tapi masih menggunakan kabel, belum wireless ya, seperti kompetitornya. Tapi ini cukup berguna banget. Jadi buat temen-temen yang mau beli ini udah support Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Ini cakep banget, udah ada safety support, LKA-nya, lane keeping assist-nya udah ada, adaptive cruise control juga ada karena ini yang sensing. Cakep banget. Langsung aja kita nyalain AC-nya dulu. Di sini AC-nya udah digital. Oke punya ya, jadi buat teman-teman yang mau beli mobil ini worth it buat dibeli sama teman-teman. Selain punya AC digital, udah ada adaptive cruise control with lane keeping assist
atau biasanya kita juga sebutnya Honda Sensing. Teman-teman pasti lebih awam dan lebih umum di Honda Sensing-nya. Ini mobil cakep banget dan berguna banget buat teman-teman yang butuh safety support yang bagus daripada mobil ini. Oke banget dan worth it buat dibeli sama teman-teman. Selain AC digital nih, udah pasti kalau AC digital semua pengaturannya di sini. Digital semua, tapi memang untuk tombolnya masih pencetan, belum klik-klik digital. Di sini ada dua pengaturan. Jadi ada yang AC-nya ke bagian badan kita aja, atau AC-nya misalkan mau teman arahin ke bagian bawah, ke bagian kakinya teman-teman. Kalau ke bagian bawah udah pasti di sini AC-nya ada gambarnya, gambar orang, ke badan anginnya dan ke bagian bawah kakinya teman-teman nih. Ini buat ngademin pastinya. Dan satu hal lagi yang luar biasa, ini AC-nya dingin tuh. AC Honda itu terkenal dingin sama seperti AC brand sebelah. Ini oke punya, jadi nggak usah khawatir AC-nya panas. Udah pasti ini dingin. Ini suhunya juga kita ada sampai heater juga. Di sini ada 28 mentok ya. Dan kalau untuk suhu dinginnya nih, buat teman-teman kecilin low-nya itu 18,5, berarti low-nya kurang lebih 18 derajatan lah ya. Ini oke banget. Ada mode auto, ada tulisan AC off-nya, AC on-nya, max cool, udah pasti anginnya digedein. Kalau buat kita balikin lagi, kalau nggak teman-teman pencet ini, langsung pencet max cool-nya aja. Nanti dia balik ke normal. Atau mode auto. Kalau mode auto ini udah pasti menyesuaikan dengan suhu kabin yang pastinya akan didinginin dulu. AC-nya sekencang ini. Wah, ini sih luar biasa. Kalau mode autonya mau di offin kayak biasa juga, teman-teman tinggal pencet ini ke bawah aja. Ini oke punya, cakep. Karena ini udah tipe yang paling tingginya. Nah, ini dia nih. Interiornya, plafonnya, simpelnya ini adalah plafon ya. Plafon ini adalah warnanya warna hitam sampai baris belakang, yang menunjukkan kesan lebih sporty pastinya. Ini mobil cakep banget dan worth it buat temen-temen beli. Ini airbagnya totalnya ada 6. Luar biasa ya. Banyak ya. Ternyata airbagnya itu wow. 2, 3, 4, 5 set airbag. Di sini ada set airbag lagi nggak ya? Ada 6. Dan ternyata curtain airbagnya itu sampai ke belakang. Nah, ini curtain airbag juga nih. Apakah terlihat sama teman-teman? Nah, ini curtain airbag. Oke, side buram ya. Side curtain airbag. Itu side curtain airbag yang belakang. Ini side curtain airbag yang depan. Oh, lebih dari 6 berarti. 2 di depan, 2 di depannya di sebelah sini. Driver 1, samping drivernya 1, penumpang depan kirinya 1. Side curtain airbagnya di depan, kiri, dan kanan ada, itu udah 4. Dan side airbag di sebelah sini, kiri kanan nih, kiri kanan untuk biar kalau ada benturan dari samping nggak langsung ngejedok ke pintu. Itu udah 2, 6. Dan di belakang 2 airbag lagi di pilar sebelah sini dan sebelah sini tentunya. Di bagian pilar belakang itu 2 lagi, berarti total airbagnya 8. Gila sih, ini airbagnya banyak banget ternyata. Ini wow sih. Buat teman-teman yang mau beli ini worth it banget buat teman-teman beli. Ini keamanannya udah luar biasa karena airbagnya udah banyak. Airbag itu sekali lagi ya bantal udara. Bukan berarti terjamin untuk selamat, tetap ya kalau misalkan ada airbag banyak juga bukan berarti kita buat ngebut-ngebutan mobil ini, walaupun mobilnya lumayan kencang, tapi teman-teman tetap harus safety driving. Jadi kalau bisa usahakan keselamatan berkendaranya teman-teman dulu, jangan ngebut-ngebut, apalagi di atas 100 kan udah ditilang ya. Ya walaupun kita suka ngebut, kayak kalau ngebutnya di trek sentul aja enak. Bahas soal interior nih, yang pasti ini setirnya udah dilapisin sama kulit. Ini cakep dan elegan banget, ciri khas mobil mahal pastinya dan oke banget. Dan joknya ini sudah dilapisin kulit berwarna hitam. Ini oke, nyaman, memang agak sedikit licin ya bahannya yang di tengah. Tapi kalau buat teman-teman yang takut ketumpahan minuman dari kita sendiri, suka makan minum di dalam mobil atau ketumpahan minuman anak, ini cocok. Buat ibu-ibu juga ini cocok, buat bapak-bapak cocok. Ini family car banget. Ini oke, worth it to buy banget sih.
worth it banget buat teman-teman beli. Oke dan cakep banget. Yang pastinya spion juga udah retract. Selain retract juga spion, ini karena kita offin ya, udah pasti retractnya off. Di sini juga auto power window-nya yang depan sebelah kanan. Kita langsung lihat aja di interior bagian belakangnya kayak gimana sih. Nah, ini dia interior bagian belakang atau baris kedua. Yang pasti udah double blower, nggak takut kepanasan lagi di baris kedua dan di baris ketiga. Ini oke banget buat teman-teman beli. Karena ini kursinya lega banget deh sampai baris ketiga. Buat teman-teman beli ini oke, worth it banget, cakep. Nggak ada kata-kata lain lagi sih selain cakep. Ini oke sih, muat banyak, jok udah kulit. Ibarat kata ini adalah paket komplit. Jok belakang juga udah kulit, ada armrest juga di sebelah sini. Wah enak. Ini sih kalau teman-teman nggak ada yang duduk di tengah, karena ini disediain headrest juga. Fungsinya adalah buat duduk di tengah karena ini luas banget. Ya Honda itu terkenal luas ya untuk baris tengahnya, udah cakep. Ini kalau teman-teman nggak ada yang duduk di tengah, ini bisa dijadiin armrest. Oke, cakep banget. Ini mobil impian keluarga Indonesia, pantesan laku banget di jalanan ya. Oh ya, sekali lagi mobil ini dijual, dan buat teman-teman yang mau beli bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di deskripsi ya Koko Kris. Itu ada nomor Ko Edward yang punya mobil ini. Bisa langsung tanya-tanya aja mobil ini dijual cash harganya berapa. Ini tipe tertingginya BRV Prestige Sensing karena dia tidak ada turbo. Kita langsung aja buka bagasinya. Bagasinya memang tidak power back door ya, karena ini mobil seharga segini sih kita ngarepin power back door kayaknya nggak bakal worth it juga. Bagasinya luas, cakep, dan ini bagasinya ringan buat diangkat sama teman-teman, jadi nggak usah takut walaupun ini belum power back door, karena rata-rata yang sudah power back door harga barunya pasti di atas 500 jutaan. Ini cakep. Bagasinya luas, kita masih bisa buat nyimpen koper-koper besar. Koper tanggung atau koper sedang ya muat berapa nih? Muat 3 lah kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman tidurin atau teman-teman tumpuk mungkin bisa lebih. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai kursinya ini, teman-teman bisa langsung tidurin aja kursinya. Ini kita langsung tidurin kursi baris ketiganya. Nah, ini jadi lebih luas loh. Oke banget. Oke punya. Coba deh kita ratain dulu. Di sini ada adjusternya. Oke. Konon katanya ini tidak rata lantai. Salah teman-teman. Ini rata lantai. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen dirata lantain, tinggal angkat aja sebelah sini, tinggal dinaikin ke atas. Nah, jadilah rata lantai. Mobil ini jadi rata lantai, masih ada storage penyimpanan di bawah. Tapi kalau teman-teman butuh storage yang lebih besar, nggak mentingin estetika dari rata lantai ini, teman-teman bisa langsung ke bawahin aja, selipin ini. Nah, kayak gini, ini bisa muat lebih banyak. Walaupun seperti ada gundukan kecil, karena ini dari kursinya. Tapi ini oke, buat barangnya jauh lebih banyak. Lumayan ya, hampir sejengkal, kurang dari sejengkal lah. Tapi masih oke, masih worth it buat teman-teman pakai naruh barang. Kira-kira barangnya teman-teman masuk gak? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ini sih kalau barangnya Koko Kris pasti masuk buat keluarga, jalan-jalan, mau touring kemana gitu pakai mobil. Bukan touring ya, kalau touring pakai motor. Misalkan kita mau jalan-jalan sama keluarga ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Bali, bawa mobil ini sih oke lah. Muat banyak, belakang buat bagasi full, 2 di depan termasuk driver, 3 di tengah. Ini nyaman banget udah pasti. Udah cakep, udah oke. Tapi kalau teman-teman mau bawa orangnya lebih banyak, mau bawa penumpangnya lebih banyak, tinggal ditarik aja kayak gini. Wah, udah langsung jadi kursi. Ini juga sama, tinggal ditarik aja, langsung jadi kursi lagi, dan teman-teman bisa langsung duduk di baris ketiganya. Ini nyaman, ini luas, oke, dan sudah ada power outlet juga di bagian baris ketiga buat teman-teman yang ada di baris ketiga, ngecas handphonenya. Ada tempat buat naruh buku atau handphone di bagian sebelah cup holder ini ada buat cup holder juga. Sebelah kirinya juga sama teman-teman. Dan jok sampai belakang kulit, yang paling cakep sekali lagi plafonnya hitam, nggak cepat kotor. Karena kalau plafonnya putih atau warna beige, warna krem ini pasti cepat kotor. Ini cakep banget sih. Rekomen buat teman-teman yang mau beli mobil keluarga. Udah ada kamera mundur juga.
Tadi kamera mundur juga sudah terlihat ya. Nanti Koko Kris akan review di review selanjutnya untuk kamera mundurnya BRV ini seperti apa. Mobil ini cakep, mobil ini bisa dipastikan bebas tabrak dan bebas banjir. Ada minusnya di mobil ini, karena ini adalah review jujur, jadi kita nggak ada yang kita tutupin kalau teman-teman yang jual mobil di YouTube channelnya Koko Kris. Minusnya cuman ini doang nih teman-teman. Over fendernya sedikit baret, dan ini baretnya dalam. Kalau teman-teman mau ganti, better diganti. Kalau nggak teman-teman mau repair, bisa juga di repair. Tapi kalau diganti bakal jadi lebih bagus sih. Baret di over fender, di bagian over fender belakang dan over fender kanan depan. Jadi hanya bagian kanan aja. Selebihnya mobil ini adalah full original, jadi bisa dipastikan catnya tidak ada yang pernah dicat ulang. Kebetulan banget, ini BRV baru dan ini adalah BRV generasi sebelumnya. Lagi samping-sampingan, nggak sengaja, nggak janjian. Itu punya customer yang lain ya tentunya, bukan punya temen atau customer Koko Kris. Nah ini dia, udah oke, cakep banget, over fender kiri semuanya aman, dan mobil ini bisa dipastikan garansi bebas tabrak, bebas banjir. Kalau misalkan ini ada bekas nabrak, langsung kita balikin uangnya teman-teman 100%. Balikin aja mobilnya langsung ke Pak Edward, dan kita balikin juga uangnya teman-teman. Di sini juga buat teman-teman edukasi aja sih, kalau ngecek kaca mobil yang masih original itu seperti apa sih. Nah ini adalah buat ngecek kaca mobil yang masih original. Ini ada tulisan Hondanya di setiap sisinya, AGC Automotive Honda, tapi nggak sama semua ya. Jadi kalau kacanya udah gantian atau bekas crash ketimpa buah mungkin, itu udah pasti kacanya nggak ada tulisan ininya. Sama juga di bagian samping kiri kanannya juga ada tulisan Honda, Honda lagi. Dan di bagian belakangnya juga ya, kalau kita lihat di sini ada tulisan Honda juga, cuman mungkin nggak terlalu jelas ya. Coba kita zoom, kelihatan nggak ya? Nah ini Honda, mungkin agak kelihatan sedikit. Kita zoom lagi. Nah ini dia, fokusnya dapat. Itu ada tulisan Honda juga. Begitu juga di kaca samping kanan, ini masih ada stikernya. Ini semuanya masih oke. Dan buat teman-teman yang mau beli, udah pasti ini lampunya sudah LED, jadi lampunya udah pasti terang. Dan model ini cakep, di atasnya itu ada sensor lane keeping assist, karena ini tidak menggunakan radar, tapi menggunakan kamera. Dan bedanya satu lagi nih, kalau yang sensing, udah pasti ada tonjolan kamera seperti ini. Nanti akan kita bahas kameranya seperti apa, dan itu bantu juga buat parkir kalau kita lagi ke jalan sempit, papasan, bakal ngebantu banget. Nah ini dia adalah walkway autolock-nya Honda, pintunya juga langsung terkunci. Dan ini dia review dari BRV Prestige tahun 2022. Buat teman-teman yang mau beli ini bisa langsung hubungi Ko Edward, hubungi ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Segitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa like dan subscribe agar YouTube channelnya Koko Kris semakin berkembang. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Thank you. See you on the next video. And thank you guys.